Selamat datang di channel Yuk Belajar. Kita akan membahas investasi reksadana. Bersama saya, Muhammad Ihsan Harahap, MEI. Sebelum menonton video ini, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru. Dan jangan lupa like and share di media sosial kamu agar kamu bisa berbagi ilmu dengan teman-temanmu. Pengetahuan investasi reksadana. Kita akan mulai perjalanan ini dari pintu gerbang investasi. Selanjutnya kita akan mendaki bukit reksadana, melewati mercusuar prospektus, terbang dengan NAB menuju jenius mengelola reksadana, dan rasakan sinar manfaat reksadana, dan akhirnya kita akan sampai di titik finish. Inilah the journey of mutual fund. Kita akan mulai perjalanan ini dengan berbagai pertanyaan terkait investasi reksadana. Seperti mau investasi tapi nggak ngerti manfaatnya reksadana itu apa ya? Apa bedanya dengan investasi lain? Cara transaksi reksadana itu gimana ya? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus masuk melalui pintu gerbang investasi. Kita harus mulai investasi sejak dari muda. Investasi bermanfaat untuk masa depan. Ingin punya rumah, punya bisnis, dan punya penghasilan, bisa melaksanakan ibadah haji, punya kendaraan pribadi, memiliki perlindungan kesehatan, bisa menyelesaikan studi, dan tentunya bisa traveling ke berbagai tempat yang menarik. Nah, semua impian itu bisa diraih dengan investasi reksadana. Mendaki bukit reksadana. Apa sih reksadana itu? Reksadana adalah produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi secara profesional. Administrasi dan penyelesaian transaksinya dibantu oleh bank kustodian. Manajer investasi akan menempatkan dana investor pada berbagai portofolio investasi, seperti pada reksadana dan kontrak investasi kolektif. Manajer investasi bisa menempatkan dana pada produk pasar uang, seperti deposito dan sertifikat Bank Indonesia. Bisa juga pada produk obligasi dan saham. Reksadana, jika dilihat dari jenisnya, ada 4, yaitu reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana pasar uang. Reksadana saham merupakan produk investasi yang minimal 80% efeknya bersifat ekuitas. Oleh sebab itu, risk dan returnnya tinggi. Reksadana pendapatan tetap merupakan produk investasi yang minimal 80% efeknya bersifat hutang. Contohnya obligasi dan surat utang negara. Oleh sebab itu, risk dan returnnya di bawah reksadana saham dan campuran. Reksadana campuran merupakan produk investasi yang isinya campuran ekuitas, hutang, dan pasar uang. Risk dan returnnya tergolong moderat. Reksadana pasar uang merupakan produk investasi yang minimal 80% efeknya isinya efek bersifat pasar uang, seperti deposito, obligasi jangka pendek. Risk dan returnnya rendah.
Sebelum memutuskan untuk investasi, pahami dulu prospektus. Sekarang kita masuk di mercusuar prospektus. Prospektus merupakan laporan yang isinya informasi material yang diterbitkan pada saat emiten menjual efeknya di pasar perdana. Dengan memahami prospektus, manajer investasi memiliki mercusuar atau panduan arah untuk menilai kondisi emiten penerbit reksadana. Saatnya terbang dengan NAB, nilai aktiva bersih. Nilai aktiva bersih adalah cara untuk menunjukkan berapa besar nilai aset investasi yang dikelola dalam reksadana. Dengan mengetahui NAB, investor memperkirakan berapa jumlah unit investasi yang bisa dibeli dengan dana yang dimiliki. Menghitung nilai aktiva bersih. NAB per unit penyertaan adalah nilai aktiva bersih dibagi dengan jumlah unit yang beredar. Nah, nilai aktiva bersih itu didapat dari nilai aset investasi dikurangi biaya operasional reksadana. Berikut adalah contoh perhitungan NAB. Misal, seorang investor memiliki dana 5 juta rupiah akan diinvestasikan pada reksadana mawar dengan nilai NAB per unit penyertaan 3.000. Maka unit penyertaan adalah 5 juta dibagi 3.000 sama dengan 1.667 unit. Ini artinya investor tersebut membeli sebanyak 1.667 unit reksadana dengan harga 3.000 per unit. Jika reksadana memiliki NAB per unit penyertaan dengan nilai Rp3.000 dan kemudian naik menjadi 4.500, maka dana investor kemudian menjadi 4.500 dikali 1.667 unit. Maka nilainya menjadi Rp7.501.500. Maka ketika NAB naik, dana yang dimiliki oleh investor juga mengalami peningkatan. Jenius mengelola reksadana. Dalam memilih reksadana, seorang investor harus menyesuaikan portofolio efek dengan profil risiko yang ia miliki. Sangat penting pula bagi seorang investor untuk dapat menganalisis kinerja reksadana sebelum berinvestasi. Salah satu caranya adalah dengan memahami cara menghitung NAB per unit reksadana. Dengan investasi reksadana ada banyak manfaat yang diterima investor, seperti portofolio efek dikelola oleh manajer investasi secara profesional, memiliki instrumen investasi yang beragam, likuiditas yang tinggi, dan hasil investasi yang tinggi. Dengan memahami reksadana, kita telah mengerti tentang konsep diversifikasi risiko. Reksadana menempatkan dana pada berbagai portofolio efek dengan tujuan akan mengurangi risiko dan kerugian, dan harapannya meningkatkan keuntungan dari berbagai efek. Hal ini sesuai dengan peribahasa, jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang, karena kalau keranjangnya jatuh, maka semua telur pun akan pecah. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.